Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda membuka channel ini. Bertemu kembali dengan saya kali ini. Saya akan mengambil topik korban persembahan. Saudara-saudaraku, kata korban merupakan terjemahan dari bahasa Arab kurban yang mempunyai arti dekat atau mendekatkan, atau disebut juga ujiyah atau dahyah yang secara harafiah berarti hewan sembelihan. Di dalam Injil penerjemahan kurban ditulis sesuai lafal bahasa Indonesia, yaitu korban. Korban lebih cenderung mengarah pada pengertian persembahan hasil kerja yang terbaik untuk diserahkan kepada Tuhan. Jika pekerjaannya sebagai petani, benda yang dipersembahkan adalah hasil pertanian, hasil tuaian dari pertanian yang terbaik. Jika pekerjaannya sebagai peternak, maka persembahannya atau korban persembahannya adalah berupa hasil ternak yang terbaik dari hasil ternak itu. Maka yang dipersembahkan adalah berwujud binatang. Kalau petani berwujud hasil tumbuhan. Jadi, kata korban mengandung arti persembahan adalah penyerahan secara total apa yang dimiliki oleh manusia kepada Tuhan sebagai makhluk ciptaannya. Korban adalah sesuatu yang merugikan, yang tidak mengenakkan, yang menyengsarakan. Jadi kata korban pasti yang berkorban tidak untung. Sebaliknya yang diberi korban itulah yang mendapatkan untung. Kerugian yang lebih besar di pihak yang mengorbankan berarti keuntungan yang lebih besar di pihak yang diberi korban atau diberi persembahan. Semakin berharga suatu korban yang dipersembahkan, semakin tinggi penghargaannya bagi yang diberi persembahan. Seorang raja, kalau upetinya sedikit, ya penghargaannya sedikit. Tetapi adipati atau raja kecil yang mempersembahkan lebih, harganya lebih, maka sang raja lebih senang. Jadi saudara-saudaraku, persembahan manusia yang dihaturkan kepada Tuhan berarti manusia di pihak yang rugi, Tuhan yang untung. Kalau itu hitung-hitungannya atau dianalogikan seperti tadi tentang untung dan rugi, korban yang merugi, yang diberi korban adalah yang untung. Tetapi tentu saja bagi Tuhan tidak ada untung rugi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan korban persembahan tersebut? Apakah dihitung untung dan rugi atau bukan? Sesuatu yang dikorbankan adalah sesuatu hal,
bisa binatang, bisa hasil tumbuhan, bisa pula manusia yang diserahkan kepada Tuhan dan dipilih yang terbaik. Arti korban dalam Injil lebih luas dari arti leksikal atau harafiah yang lebih spesifik pada arti binatang sembelihan atau hewan sembelihan. Demikian pula implementasi dari kata korban itu sendiri dari pandangan umum dan yang tertulis di Injil ada perbedaan. Secara umum lebih memfokus pada bahan atau materi yang dijadikan korban. Sedangkan di Injil lebih menekankan pada ajaran kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 3 tertulis, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dari istilahnya itu korban persembahan. Kain adalah seorang petani. Dia menjadi petani menggarap tanah, ditanami. Yang dipersembahkan sebagai korban persembahan adalah hasil pertaniannya. Dalam hal ini jelaslah bahwa korban bukan berarti hewan sembelihan, bukan binatang sembelihan, tetapi hasil tanaman. Implikasinya adalah bahan atau materi korban persembahan adalah hasil dari jerih payah kerjanya sebagai petani. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dalam Kejadian 4 ayat 4 tertulis, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korbannya itu. Artinya mengindahkan itu menerima persembahan dari Habil. Habil sebagai peternak penggembala kambing domba tentu saja yang dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan adalah hasil peternakannya yang berwujud binatang korban sembelihan. Nah, persembahan Habil inilah yang cocok dengan arti korban secara harafiah, yaitu hewan sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 4 ayat 5 tertulis, tetapi Kain dan bahan persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa korban persembahan Habil diindahkan Tuhan, sedangkan korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Karena persembahan Habil diambil dari hasil kerja yang terbaik. Kambing domba yang gemuk, yang terbaik di antara domba-domba yang lain. Sedangkan korban persembahan Kain diambilkan dari hasil panen yang terjelek, yang isinya tidak baik, yang tidak berisi bahkan. Maka
tidak diindahkan. Penilaian secara kasat mata, Habil mempersembahkan korban dengan memilih kambing domba yang terbaik, yang berarti merugikan diri sendiri sebanyak mungkin dan menguntungkan Tuhan sebanyak mungkin. Sebaliknya, Kain mempersembahkan korban persembahan dengan memilih hasil panen yang terjelek, yang berarti merugikan diri sendiri sedikit mungkin dan merugikan Tuhan sebanyak mungkin. Berdasarkan pandangan mata yang kasat mata ini, bisa dipahami bahwa pengindahan korban persembahan dilihat dari baik dan tidak baiknya korban yang dipersembahkan. Tetapi penilaian secara tersirat, Habil mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, sehingga Tuhan mengindahkannya. Sedangkan Kain mempersembahkan korban persembahan dengan tidak ikhlas, sehingga Tuhan tidak mengindahkannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa bukan materi atau bahan korban yang dipersembahkan, tetapi lebih pada penilaian hati. Hati yang tulus, kesetiaan pada Tuhan, imannya kepada Tuhan, itulah yang dinilai secara tersirat, bukan yang kasat mata, terbaik dan tidak terbaik. Kalau tanamannya memang puso, gabuk semua, tentu saja persembahannya adanya semacam itu. Tapi kalau itu pun dipersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan bersyukur bahwa itu semua adalah milik Tuhan yang diberikan kepadanya, maka no problemo. Tidak ada masalah. Jadi secara tersirat nilainya adalah di hati. Iman, kesetiaan kepada Tuhan. Setia dan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Tidak bisa pula dilihat dari alat pembesar. Yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri dan juga Tuhan. Manusia secara umum mengukur rasa setia dan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan itu dengan wujud korban persembahan. Semakin besar dan semakin berharga nilainya di mata manusia, itulah yang dianggap, yang diterima oleh Tuhan. Betulkah begitu? Nah, kadang-kadang manusia terjebak dengan rekayasanya sendiri, seolah-olah kalau saya atau Anda mempersembahkan paling mahal, paling besar, paling baik, tetapi karena dia terpaksa, sebab dia dipandang sebagai orang yang punya atau dipandang sebagai pejabat, maka itulah penilaiannya. Bagus sekali, persembahannya hebat. Apakah semacam itu di mata Tuhan?
Belum tentu saudara-saudaraku. Ukurannya adalah dirinya sendiri yang tahu dan Tuhannya. Kejadian 22 ayat 2 tertulis, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku, Allah berfirman kepada Abraham, memerintahkan agar Abraham menyerahkan anak yang terkasih, karena anaknya hanya satu, Ishak. Kalau Ismail kan dari anak Hagar, dari pembantu yang diambil dari Mesir, untuk dipersembahkan. Saudara-saudaraku, hal ini bisa menimbulkan sesuatu yang tak terkira, sesuatu yang impossible. Demikian pula istilahnya yang di sini itu sebagai korban bakaran. Jadi yang korban yang dibakar. Meskipun Habil Kain juga membakar hasil panen dan hasil ternaknya. Habil berupa binatang, Kain berupa hasil bumi, dan Abraham adalah manusia, dan itu anaknya yang tercinta. Kalau di Kain dan Habil itu istilahnya korban persembahan, kalau pada Abraham istilahnya korban bakaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, substansinya bukan pada istilah korban persembahan atau korban bakaran, tetapi pada materi atau bahan korban persembahan itu, yaitu Habil mempersembahkan binatang, Kain mempersembahkan hasil tanaman, dan Abraham mempersembahkan manusia, anaknya sendiri. Seandainya saudara jadi Kain yang petani, atau sebagai Habil yang peternak, mengambil sebagian dari hasil panen atau hasil ternak, wajar sekali orang melaksanakan itu. Tetapi kalau ini yang namanya Abraham mempersembahkan anaknya, sesuatu yang luar biasa, menghebohkan, impossible. Mungkinkah itu terjadi? Tetapi Tuhan mencobai Abraham untuk menyerahkan anaknya yang terkasih, Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Pertanyaan yang muncul dari Kejadian 22 ayat 2 adalah,
analogi pengandian jika yang dialami Abraham itu adalah Anda atau saya? Pertanyaan pertama adalah, adakah orang tua yang tidak mengasihi anaknya? Secara umum dapat dipastikan jawabnya mengasihi anak-anaknya. Jika ada yang menjawab tidak mengasihi anak-anaknya, bisa dipastikan orang tuanya tidak dalam keadaan normal. Saudara-saudaraku, pertanyaan yang kedua, siapa yang lebih cinta kepada anak-anaknya antara orang tua kandung dengan bukan orang tua kandung? Jawabnya tentu saja orang tua kandung lebih mencintai anak-anaknya dibanding orang tua yang bukan kandung. Jika ada orang tua kandung kurang mencintai anak kandungnya dibanding orang tua yang bukan anak kandung, dapat dipastikan orang tua kandung dalam keadaan tidak normal dan orang tua bukan kandung dalam keadaan super normal. Pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara, orang tua yang manakah yang lebih mencintai anaknya? Yaitu antara orang tua yang nikah langsung diberi anak dengan orang tua yang mempunyai anak bertenggang waktu lama dengan pernikahannya. Sebagian besar orang memungkinkan menjawab orang tua yang tenggang waktunya lama. Karena pada dasarnya setiap orang menikah yang diharapkan adalah segera punya anak. Abraham mempunyai anak Ishak ketika umurnya sudah mencapai 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5 mengatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Suatu umur yang sudah tua, yang rentang waktunya lama untuk seorang anak yang sangat didambakan. Dan kita dapat membayangkan betapa bahagia Abraham ketika dirinya benar-benar punya anak. Pasti rasa sukacita yang membahagiakan dan menyenangkan. Dan coba bayangkan juga ketika Tuhan Allah sendiri menyuruh Abraham untuk menyerahkan kepada Allah dengan menggunakan materi tes anaknya sendiri, yang paling dikasihi pula. Tuhan melihat ketulusan Abraham, Tuhan melihat kesetiaan Abraham kepadanya, dan Tuhan melihat cinta kasih Abraham kepadanya dengan sepenuh hati. Akhirnya Abraham lulus tes dan Ishak tetap hidup, sebab yang menjadi korban bakaran telah tersedia kambing domba. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi materi atau bahan korban persembahan sebenarnya hanya instrumen tes, alat untuk menguji, untuk menentukan nilai seseorang itu lulus atau tidaknya tentang cinta kasih setianya kepada Tuhan. Lulus adalah
tujuan mengikuti tes dan mendapatkan sertifikat cinta kasih setia kepada Tuhan. Tumbuhan, binatang, manusia adalah instrumen tes dan bukan hasil akhir. Jadi jangan sampai terjebak dengan sesuatu yang kasat mata, tetapi mengaburkan sesuatu di baliknya atau substansinya, yaitu ketulusan, kesetiaan, dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Perintah Allah sudah jelas seperti yang tertulis di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Korban persembahan yang berwujud apapun, tujuan akhirnya adalah bukti manusia mengasihi Allah seperti mengasihi diri sendiri. Dan korban persembahan adalah instrumen tes. Dan jangan dijadikan sebagai ajang pamer korban persembahan. Tuhan Allah sendiri yang menentukan sertifikat akhir. Dan bukan manusia yang menentukan berdasarkan materi bahan yang bisa dilihat oleh manusia. Sebab yang tahu ketulusan cinta kasih itu adalah diri sendiri dan Allah. Saudara-saudaraku, hikmah korban persembahan intinya adalah cinta kasih kita kepada Allah seperti kita mencintai diri sendiri. Apapun materi atau bahan korbannya menjadi sia-sia kalau itu diserahkan kepada Tuhan karena adat istiadat, karena kebiasaan, apalagi karena pamer biar dilihat banyak orang. Saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.